Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita berada di Pasar Horas ya. Depan kita ini adalah gedung 4 Pasar Horas yang terbakar pada bulan 9 tahun 2024 kemarin. Nah, pada saat itu kan gedung ini terbakar. Hingga tahun ini, tahun 2025 per hari ini, belum ada kepastian dari pemerintah bagaimana nasib para pedagang ini. Mereka tidak memiliki kios, terpaksa berdagang di pinggir jalan, membuat kios darurat. Nah, untuk itu saat ini kita sudah ada Pak Udin Santar. Kita minta dulu tanggapan, pandangan bagaimana menurut Pak Udin. Oke, Pak Udin, selamat sore Pak Udin. Ya, selamat sore Pak Arianto. Nah, ini Pak Udin, bagaimana tanggapannya Pak Udin dan pandangannya Pak Udin? Ya, tanggapan kita ya, kita miris lah melihat pemerintah kota ini. Ya, nah. Kenapa hal yang sedarurat ini penanganannya tidak maksimal ya? Ini kan sudah terbakar bulan 9, ya kan? Tahun 2024. Saat itu wali kota adalah Susanti. Tapi penanganan yang dilakukan tidak ada terarah sama sekali. Mereka hanya berusaha merelokasi para pedagang ke titik-titik tertentu. Namun para pedagang menolak, ya kan? Dan mereka mengotot harus berdagang di pinggir jalan ini, ya, sehingga akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pengendara atau pengguna lalu lintas lainnya, ya kan? Dan setelah Wesley Silalahi menjadi wali kota, terobosan untuk menyelesaikan masalah ini juga tidak terlihat sama sekali, sehingga terjadilah pembiaran terhadap para pedagang ini yang menggunakan badan jalan sebagai barang dagangnya. Seharusnya wali kota Wesley Silalahi sudah harus melakukan gerakan cepat bagaimana solusi atau arah yang akan ditempuh menangani para pedagang. Sebab ini bencana, ya kan? Ini kan bencana, bukan disengaja. Jadi bencana itu harus diatasi dengan cepat. Contohnya, kalau memang ada rencana merubuhkan gedung ini, ya kapan dirubuhkan, ya kan? Terus mekanismenya macam mana? Ya. Jadi jangan hanya pencitraan tidak menentu. Sebab begini, ini kan sudah sangat aneh ini. Ya kan? Ini kan jalan lintas negara, ya kan? Jalan lintas negara. Nah, tapi penanganan kepada para pedagang ini hampir sama sekali tidak ada. Hanya dengar-dengar kabar katanya akan dirubuhkan, kemudian para pedagang ini akan dibuat kios darurat di dalam itu sebelum ada solusi resmi, ya. Apakah gedung 4-nya akan dibangun atau tidak, ya kan? Tapi yang terjadi sekarang ini adalah kemacetan yang luar biasa, ya kan? Kemacetan yang luar biasa, tanpa ada sama sekali petugas di sana yang mengatur lalu lintas ini. Jadi saran saya, ya kan, wali kota Wesley harus rapat secara terkoordinasi dengan Forkopimda bagaimana mengatasi ini. Kalaupun ada pedagang yang menolak relokasi sementara, ya harus tegas. Wali kota harus punya keberanian dan ketegasan, tapi dengan tujuan yang terarah, ya, yang jelas, yang bisa dijanjikan kepada para dagang ini apa solusi yang akan dibuat. Oke, baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Udin. Sampai ketemu dalam kesempatan lainnya. Terima kasih Pak Udin. Sama, ya.